Aokigahara adalah salah satu hutan terkenal di Jepang yang membuat kita merinding. Hutan ini bukan terkenal karena keindahan alamnya, melainkan keangkerannya. Konon, hutan Aokigahara sering digunakan sebagai lokasi untuk melakukan gak main-main angka presentasi dari orang yang sudah melakukan eksekusi terhadap mencapai ribuan orang. Hutan Aokigahara adalah hutan yang sangat lebat dari Jepang. Hutan ini bahkan sampai disebut sebagai lautan pepohonan karena memiliki hutan yang sangat-sangat lebat. Terletak di kaki Gunung Fuji, tepatnya di sebelah barat laut Gunung Fuji. Hutan ini membentang dari Kawaguchiko hingga prefektur Yamanshi, tepatnya di desa Narizawa. Hutan dari Aokigahara ini diperkirakan sudah mencapai usia 1200 tahun. Ketika kalian memasuki hutan yang satu ini, kalian itu akan melihat banyak banget peringatan yang bertuliskan seperti ini. Dilarang. Atau mungkin kalian akan menemui tanda yang seperti ini juga. Sayangi hidup kalian. Hal ini digunakan sebagai media untuk meminimalisir angka yang ada di hutan ini. Hutan yang satu ini memiliki kasus lokasi paling sering didatangi oleh orang yang ingin melakukan eksekusi terhadap yang dimana saking ramenya ini bahkan mencapai urutan kedua dengan kategori lokasi yang sering digunakan sebagai lokasi tepat di bawah Golden Gate. Selain itu, Jepang sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan kasus paling tinggi. Ada sebuah data dari WHO yang menyebutkan nih, hasil dari riset tersebut adalah 1 dari 100 orang yang ada di Jepang memilih hidupnya untuk salah satu tempat favorit yang digunakan oleh orang yang ingin melakukan eksekusi adalah hutan Aokigahara ini sendiri. Jadi begitu kalian sudah memasuki hutan ini, kalian itu akan merasakan hawa yang sangat-sangat negatif, serta aura mistis dan juga sesuatu yang mengerikan yang sedang menghantui kalian. Hal ini diperparah dengan kondisi dari hutan ini yang sangat lebat dan juga lembab. Melihat kenyataan tersebut, jadi gak heran nih ketika kalian sudah memasuki hutan ini, selain merasakan hawa-hawa yang mistis dan sangat mengerikan, kalian itu juga bakalan menemui banyak barang yang berserakan, seperti sepatu, celana, HP, kartu kredit, dompet, pokoknya banyak banget barang-barang penting yang berserakan tanpa ada pemiliknya. Tapi aku saranin nih, kalau kalian menemukan hal tersebut, lebih baik kalian jangan ambil. Ataupun kalau mau kalian ambil, ya kalian kasih ke salah satu petugas yang menjaga hutan tersebut. Yang sering ditemukan bergelantungan di atas hutan ini juga menjadi salah satu objek mata yang gak bisa kalian hindari. Yang dimana jumlahnya ini gak 1 atau 2, bahkan sampai puluhan ketika kalian berhasil menyusuri hutan ini. Yang menggelantungan itu banyak yang dibiarkan membusuk secara natural. Dan hal ini juga lah yang membuat kenapa ketika kalian melewati hutan tersebut, banyak banget tuh tulang manusia yang berserakan. Aokigahara menjadi sangat terkenal karena menjadikan tempat paling favorit setelah diterbitkan sebuah novel yang terbit pada tahun 1960 yang dikarang oleh Seijo Matsumoto yang berjudul Kuroiga Jukai. Novel ini bercerita tentang pasangan kekasih yang berjanji sehidup dan semati, yang dimana akhirnya mereka itu memutuskan untuk mati bersama di hutan Aokigahara. Namun sebenarnya popularitas dari hutan Aokigahara yang digunakan sebagai lokasi untuk melakukan eksekusi
ini bukan terjadi pada tahun 1960-an, tetapi lebih tepatnya pada abad ke-19. Saat itu, Jepang terkenal dengan ritual yang membuat diri mereka itu rugi, yaitu ritual yang bernama Ubasute. Ritual ini dijalankan oleh seseorang yang akan masuk ke dalam hutan, yang dimana ketika di dalam hutan ini mereka itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, hingga ajal mereka menjemput mereka. Sebenarnya sejak makin maraknya kasus yang ada di hutan ini, membuat banyak polisi serta para penjaga dari hutan itu serta banyak relawan melakukan penyisiran ke hutan ini. Mereka ini juga lah yang akan membawa para mayat yang berkelantungan itu dibawa ke sebuah pos yang ada di depan hutan Aokigahara, yang dimana posisinya itu pasti sangat jauh dari posisi mayat yang ditemukan. Tapi menurut kalian, apakah hutan ini semenyeramkan itukah? Atau hutan ini cukup hutan biasa aja yang dibuat oleh seseorang dan kemudian orang ini memprovokasi agar banyak orang yang melakukan ke hutan itu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik tombol dislike kalau video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Karena di video berikutnya nih, aku akan ngebahas tentang salah satu hantu yang sangat menyeramkan. Hantu ini sekalinya muncul itu menandakan pesan kecelakaan yang akan terjadi pada kalian. Kecelakaannya ini bukan kecelakaan mobil atau kendaraan biasa, tetapi kecelakaan pesawat. Kalau kalian penasaran, langsung aja nyalain loncengnya di bawah ini. Dan juga, kalian bisa langsung menonton video di atas ini. Ini video yang paling aku rekomendasikan untuk kalian tonton. Atau yang di bawah ini, video ini sangat aku juga rekomendasikan. Jadi video ini menjelaskan tentang aku itu membahas salah satu fakta horor dari lokasi paling angker yang ada di Surabaya. Bersama saya Rafli, I'll see you guys next time. Bye.